Sebelum saya mulai dengan homili, perkenankan saya menyampaikan dua hal. Pertama, saya mohon izin untuk tidak mengenakan masker. Yang hadir di Immaculata tadi pagi sampai tadi siang mendengar penafsiran Bapak Wali Kota dengan dicabutnya PPKM kemarin dulu oleh Bapak Presiden ialah mereka yang tidak sedang sakit boleh tidak mengenakan masker. Sedangkan kalau mereka yang mulai batuk-batuk, pilek, apalagi demam, sebaiknya memakai masker. Tapi saya sendiri lebih baik memakai masker, para suster juga. Karena hari ini saya bertemu dengan begitu banyak orang, ratusan saya kira. Tapi di sini saya minta izin untuk tidak memakai masker. Yang kedua, saya mau menyampaikan terima kasih kepada seluruh umat, baik yang hadir di sini maupun yang tidak hadir di sini. Karena sesudah sekian tahun kita tidak mengadakan open house di Keuskupan, pagi sampai sore tadi luar biasa jumlah umat yang hadir. Dan para pejabat walaupun bukan yang paling top, kecuali dua wali kota Banjarmasin dan Banjarbaru, keduanya hadir. Pejabat-pejabat kepolisian dari Angkatan Darat, dari Angkatan Laut, bahkan Angkatan Udara tidak sempat hadir karena beliau sendiri Katolik. Rupanya ada open house di Lanut di Banjarbaru, di Landasan Ulin. Terima kasih untuk kehadiran dan dukungan. Saya melihat berhari-hari panitia itu bekerja keras sekali di bawah koordinasi dari Kuria Keuskupan, Pastor Albert, Pastor Romo Adi, Romo Dami, dan kemudian panitia kecil. Mereka bekerja keras dari berbagai unsur umat kita, khususnya di kota Banjarmasin dan Banjarbaru, sehingga acara itu berlangsung dengan baik. Dan saya bersyukur juga kepada Tuhan karena kepada kita diberikan cuaca yang begitu indah sampai detik ini. Padahal menurut ramalan awal Januari ini cuaca masih tidak akan menentu. Dan kita alami beberapa hari sebelum hari ini memang cuaca di banyak tempat termasuk di tempat kita ini kurang bersahabat. Saya membaca itu sebagai suatu awal yang bagus. Ketika gereja Katolik, gereja partikular Keuskupan Banjarmasin memasuki tahun ke-9 dari tahapan arah dasar Keuskupan, yakni tahun transformatif. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang dengan satu dan lain cara memberikan sumbangannya, bekerja keras sehingga acara open house sesudah 3 tahun tidak diadakan di Keuskupan berlangsung dengan sangat baik. Dan tentu saja kepada umat paroki katedral saya ingin menyampaikan selamat merayakan Pesta Pelindung hari Jumat yang lalu tanggal 30 Desember, Pesta Keluarga Kudus yang biasanya dirayakan pada hari Minggu dalam masa oktav Natal. Artinya dalam 8 hari sesudah Natal ada hari Minggu. Kebetulan hari oktav Natal hari ini sudah jatuh pada hari Minggu, apalagi tanggal 1 Januari, sehingga pesta yang biasanya dirayakan pada hari Minggu itu dirayakan pada hari Jumat kemarin. Saya mohon maaf bahwa saya tidak sempat hadir bergembira bersama dengan umat pada waktu itu.
Tapi saya sudah mengirim WA kepada pastor paroki dengan harapan disampaikan kepada seluruh umat. Dan saya percaya Romo Alparis, pastor kepala paroki di Kota Baru, saat ini mendengar atau hadir bersama dengan kita secara virtual. Hari ini juga paroki Santo Yusuf Kota Baru itu berhari ulang tahun. Berdiri tanggal 1 Januari 1981. Jadi kalau usia manusia ya sudah lumayan. Sehingga sekarang pastornya 2 yang minimal secara fisik sangat lumayan, sangat memadai. Romo Alparis dengan Romo Rustam. Baik, itu pengantarnya. Belum intinya. Bagi para imam, entah di paroki, entah yang bekerja di lembaga lain di keuskupan ini, kemarin sore, siang, saya sudah mengirim refleksi saya untuk menutup tahun 2022, menyambut tahun 2023 yang bagi kita di Keuskupan Banjarmasin adalah tahun transformatif. Jadi kalau sidin-sidin membacanya tahu apa yang saya ingin sampaikan, dan kalau demikian sebetulnya homili saya ini tidak usah terlalu panjang. Jadi tadi Pastor Victor sudah mengatakan pesta yang pertama kita rayakan pada tanggal 1 Januari itu adalah Pesta Maria Bunda Allah. Dalam bahasa asingnya Bunda Maria itu disebut Theotokos. Artinya dia yang membuat bahwa Allah itu lahir sebagai manusia. Biasa disebut Maria Bunda Allah, tapi itu menimbulkan banyak perdebatan, kebingungan, sehingga tepatnya sebetulnya Maria Theotokos, Maria yang menyebabkan bahwa Allah yang mulia bertahta di singgasana surgawi yang adalah roh murni itu lahir sebagai manusia. Mohon maaf istilahnya mungkin medianya, sarananya itu adalah Bunda Maria yang sejak kabar malaikat bersedia untuk memberikan tumpangan kepada Allah yang menjadi manusia dalam rahimnya, sehingga anak yang dilahirkan itu memang Allah dalam wujud manusia. Dalam arti itu Maria disebut Bunda Allah. Yang kedua, seperti dikatakan Pastor Victor tadi, sesudah Konsili Vatikan kedua oleh almarhum Paulus ke-6, tanggal 1 Januari itu dijadikan sebagai hari perdamaian sedunia. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun yang ke-56. Maksudnya apa? Supaya pada tanggal 1 Januari kita diingatkan bahwa tidak mungkin ada damai di dunia ini kalau tidak ada damai dalam hati kita masing-masing. Sehingga hari perdamaian sedunia itu pertama-tama merupakan pesan untuk kita bahwa damai Allah itu yang disampaikan para malaikat pada saat Yesus dilahirkan itu pertama-tama harus bersemi, bertumbuh berkembang dalam hati setiap orang. Siapapun juga, mulai dari kita murid-murid Yesus. Dan seperti dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua, tidak ada damai tanpa keadilan. Maka kita diutus dan ditugaskan juga untuk memperjuangkan keadilan dalam keluarga kita, bahkan dalam diri kita. Lalu yang ketiga, dalam Injil tadi kita dengar bahwa hari ke-8 sesudah Yesus lahir itu adalah hari untuk pemberian nama kepadanya. Dia diberi nama Yesus
sesuai dengan perintah malaikat. Yesus artinya Allah menyelamatkan. Maka kita merayakan Allah menyelamatkan. Dan Allah tetap menyelamatkan kita. Karena itulah Yesus yang lahir sebagai kanak-kanak itu disebut Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan untuk kita di Keuskupan Banjarmasin ini tahun 2023 dalam tahapan pelaksanaan arah dasar keuskupan yang berjangka 10 tahun itu, tahun ini adalah tahun transformatif yang kurang lebih sudah disampaikan oleh Pikin tadi. Saudara sekalian, para imam yang pastinya sudah membaca refleksi saya yang saya kirim ke paroki-paroki, pastor-pastor kemarin, biara-biara juga, dengan harapan disampaikan kepada semakin banyak umat, itu intinya sebetulnya hanya dua. Mengacu kepada pesan Natal para uskup Indonesia yang tergabung dalam KWI untuk tahun 2022 dan ensiklik, salah satu ensiklik Paus Fransiskus yang terkenal, yang sangat kaya, yaitu Evangelii Gaudium, khususnya pada nomor 49. Refleksi ini dalam hard copy-nya itu panjangnya 8 halaman atau 7,5 halaman, karena ini spasinya agak longgar. Saya hanya mau menyampaikan dua hal. Ketika kita memasuki tahun transformasi, seperti disampaikan oleh Pastor Pikin tadi, maka pertama-tama kita diingatkan oleh Paus Fransiskus melalui ensiklik Evangelii Gaudium itu, khususnya nomor 49. Jangan sampai pernah orang-orang Katolik itu merasa puas dengan pencapaian-pencapaian yang sudah ada. Dalam istilahnya itu dalam struktur-struktur yang memberikan rasa aman yang palsu. Di dunia ini tidak ada kepastian kecuali kepastian akan kasih Allah. Dan tanggung jawab kita untuk menyebarkan kasih Allah itu kepada semakin banyak orang, menjangkau yang tidak terjangkau, dimanapun juga. Sehingga kita semua orang Katolik, terutama kami para imam dan para biarawan-biarawati, dituntut untuk senantiasa berbuat lebih dan lebih lagi, supaya kebaikan Allah itu semakin dikenal oleh semakin banyak orang. Dan antara kurung, maksud dari pertemuan-pertemuan lintas agama yang banyak kita adakan akhir-akhir ini, termasuk open house, itu adalah salah satu upaya kecil untuk mengatakan, pertama, kita ada sebagai warga negara dan kita berusaha didorong oleh iman kita untuk berbuat kebaikan. Maka tema open house tadi pagi ialah berjalan bersama-sama untuk membangun, mengembangkan dan menciptakan persaudaraan sejati. Selama belum ada persaudaraan sejati yang sungguh-sungguh, kata sebuah lagu, supaya tidak ada dusta di antara kita. Selama itu juga masih ada tugas dan tanggung jawab kita, mulai dari para pewarta Injil, kami para imam, biarawan-biarawati, untuk bekerja keras supaya damai yang asalnya dari Tuhan, berdasarkan kasih tanpa batas dari Allah itu, boleh dialami semakin banyak orang. Kita jangan terpaku dan terbelenggu pada peraturan penting untuk mengatur bersama, tapi jangan pernah mengatakan saya rajin ke gereja, saya punya sekian devosi, saya membeli segala kalender yang ditawarkan oleh berbagai kongregasi, dan itu pasti cukup mahal juga. Saya memberikan kolekte, saya menyumbang ini.
itu sudah cukup. Kunci surga sudah ada di tangan saya. Tidak demikian. Apa sebabnya? Karena kasih Allah tidak pernah mengenal finish. Artinya kita terus dipanggil untuk mewartakannya dalam hidup kita sehari-hari. Dan oleh karena itu, rumusan ada dasar keuskupan supaya orang Katolik terus-menerus semakin mengetahui, memahami, menghayati imannya akan Yesus dan kemudian mengungkapkannya dalam hidup menggereja, termasuk dalam cara berliturgi, dan mewujudkannya dalam karya di tengah-tengah masyarakat. Itu tidak pernah akan mengenal akhir. Sampai seperti dikatakan dalam kitab Wahyu, sampai langit yang baru dan bumi yang baru itu tercipta atas kuasa Tuhan. Jadi jangan sampai kita hanya terpaku pada peraturan-peraturan. Apalagi dikatakan Paus Fransiskus mulai menghakimi orang lain apabila mereka tidak berbuat seperti yang kita perbuat. Karena hanya Tuhan yang maha baik, hanya Tuhan yang maha kasih. Kita hanyalah pelaksana-pelaksana yang sederhana dari rencana Allah yang begitu raksasa itu. Dan itu terwujud, kata Paus Fransiskus, dalam kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita merasa aman. Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium itu, mohon maaf ternyata ketikanya salah, mesti Evangelii 2i. Sampai sekarang belum ada pastor yang mengkritik, ini salah ketik. Mohon maaf. Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium itu terus mengingatkan jangan kita terkurung dalam zona nyaman hidup kita. Selama belum ada kedamaian di antara sesama anak manusia sebagai saudara-saudara, selama kasih itu belum dinikmati oleh semua orang, tugas kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai pewarta kabar gembira itu belum selesai. Kemudian pada halaman berapa ya? Pada halaman 5 dari refleksi saya ini, apa yang harus kita buat, yang harus ditransformasi menurut pesan Natal para uskup Indonesia? Dan itu sebetulnya sudah dicantumkan dalam misi dari Keuskupan Banjarmasin yang ke-6 dan ke-7. Paling sedikit para imam dan para suster menghafalnya. Apa itu? Yang pertama, kita diundang untuk membangun peradaban kasih di tengah-tengah menguatnya tindak kekerasan. Pada malam Natal dan hari Natal di sini saya bertanya, apakah dari antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini masih ada tindak kekerasan KDRT? Tidak ada yang menjawab, artinya tidak ada lagi. Amin. Yang amin pastor dan ibu-ibu. Bapak-bapak tidak beramin. Jadi membangun peradaban kasih di tengah-tengah masyarakat kita, mulai dari keluarga kita, tanpa kekerasan. Yang bersaudara dengan itu merajut kerukunan di tengah-tengah merebaknya intoleransi. Kita hanya dapat memerangi intoleransi itu dengan mencoba bersaudara dengan siapapun. Apakah kita diterima atau tidak diterima itu urusan dia. Tapi kita perlu dan harus mendekatkan diri kepada semua saja yang hidup bersama dengan kita, di lingkungan kita, di RT kita, dan dimanapun juga. Dan oleh karena itu dalam undangan sebetulnya untuk open house tadi pagi, Pak RT kami itu hadir dengan satu anggotanya dan beberapa ustaz dari masjid-masjid sekitar itu kita undang dan ada yang hadir.
Jadi merajut kerukunan di tengah merebaknya intoleransi. Jangan kita mengeluh bahwa ada orang yang tidak toleran. Biarlah Allah yang mengeluh mengenai itu. Tapi tugas kita ialah mendekatkan diri kepada mereka. Jangan mengatakan mereka dan kami. Kita selalu harus berkita. Kita sebagai warga negara Indonesia yang dipanggil untuk hidup bersaudara. Itu tugas kita. Bahwa ada yang belum menerima, itu urusan mereka. Tapi urusan kita ialah merajut kerukunan di tengah-tengah masyarakat yang sebagian kecil intoleran. Mungkin kita melihat di medsos masih ada praktek-praktek seperti itu. Tapi dibandingkan dengan tahun-tahun lalu, sebetulnya saya melihat itu sudah sangat kemajuan. Yang ketiga, mempopulerkan budaya jujur di tengah-tengah mengguritanya tindak kejahatan korupsi. Tindak kejahatan korupsi. Banyak orang yang merasa, sudah begitu, pastor, sudah begitu, uskup. Tidak ada sudah begitu. Yang benar adalah benar, yang jujur adalah jujur, yang salah adalah salah. Kemudian yang nanti akan dijabarkan oleh DKP, mengembangkan pertobatan ekologis di tengah maraknya kerusakan lingkungan hidup. Tiap tahun kita mengalami macam-macam bencana. Dan tahun ini kita merasa bahwa iklim semakin tidak bersahabat. Bukan karena Tuhan Allah tidak peduli akan nasib kita, melainkan karena ternyata manusia bersama-sama sudah mengabaikan tanggung jawab yang Allah berikan kepada manusia pada saat penciptaan. Peliharalah bumi dan kamu akan hidup dengan nyaman dari bumi dan bersama semua ciptaan. Menggemakan pertobatan ekologis di tengah masyarakatnya kerusakan lingkungan hidup. Dan tahun ini dan tahun depan itu adalah tahun politik, mengembangkan hidup berpolitik dan beretika menjelang pesta demokrasi, pileg, pilpres, pilkada tahun 2024 dan masih banyak yang lain lagi. Saudara sekalian, tahun transformatif itu pertama-tama adalah tahun perubahan cara berpikir, cara bersikap, cara bertingkah laku sesuai dengan rencana Tuhan. Maka perlahan-lahan kegelapan akan digusur oleh terang. Kejahatan akan dikalahkan oleh kebaikan. Bukan karena kita super hebat, melainkan karena Allah sudah berjanji. Yang kita dengar tadi dalam bacaan yang pertama, Allah melalui Musa memberikan berkatnya, 3 pasang berkat kepada orang beriman. Yang pertama adalah berkat yang pertama itu adalah Tuhan memberkati dan menjagai. Ketika Tuhan berkata yang baik tentang manusia dan Allah selalu berkata yang baik tentang manusia, itu artinya berkat. Maka dia juga menjamin bahwa kita akan terjaga. Banyak ramalan. Almarhum Mama Loren sudah beberapa tahun sudah meninggalkan kita. Sekarang ada mama yang bisa menyelesaikan segala perkara, khususnya perkara ibu-ibu. Itu mama apa? Mama siapa? Ibu Shirley? Mama Lemon ya. Terima kasih. Rupanya Ibu Shirley dan Dr. Tony sudah sangat ditolong dalam segala perkara oleh Mama Lemon. Iklan dan ramalan baik saja, tetapi yang kita pegang ialah bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita. Anak-anak belum puas kalau bukan uskup yang kasih berkat. Padahal yang paling berkuasa berkatnya itu adalah ibu-ibu terhadap anak-anaknya. Tapi sebaliknya juga, kutukan yang paling dahsyat itu dari orang tua.
itu lawan memberkati ialah mengutuki. Benedicere, berkata yang baik, dan maledicere, berkata jahat. Hanya Mama Lemon itu menyelesaikan segala perkara. Tuhan menyinarkan terangnya pada wajah setiap orang dan menyayanginya. Betapa kita harus bangga sebagai orang Katolik, karena wajah Allah itu selalu diarahkan kepada kita. Artinya kita disayangi, kendati kita ini adalah orang yang penuh dengan dosa dan keterbatasan, tapi Allah menjamin bahwa wajahnya senantiasa diarahkan kepada kita. Lawan dari wajah yang menyinari itu adalah wajah yang sangar, yang menakutkan. Wajah Allah, walaupun seringkali kita sakiti dengan dosa-dosa dan pelanggaran serta kelalaian kita, adalah wajah yang menyinarkan kasih-Nya. Dan karena itu artinya melindungi dan menjagai kita, menyayangi kita. Dan berkat yang ketiga tadi ialah memandang kita dan menaruh kedamaian dalam hati. Kalau satelit yang dipasang oleh negara-negara maju di angkasa itu 24 jam mengitari bumi kita ini. Dan katanya satelit itu bisa membaca segala data yang paling tersembunyi pun. Sehingga terkenal bunker di mana almarhum Presiden Irak Saddam Hussein itu bersembunyi di bawah satu hotel mewah di Baghdad waktu itu dideteksi oleh satelit itu. Apalagi kalau orang yang hanya mandi di kamar mandinya, ya pasti bisa dideteksi. Kalau alat yang dibuat manusia itu sedemikian perkasa, apalagi kuasa Allah yang selalu memandangi kita 24 jam. Itu memberikan kita rasa aman, dan sebaliknya membuat kita jera dan malu untuk berbuat dosa. Saudara sekalian, poin yang terakhir yang mau saya sampaikan. Bunda Maria dalam Injil tadi dikabarkan sesudah menyaksikan semua peristiwa yang tidak dipahami itu, yang seolah-olah berkelebat sekilas dalam hidupnya tanpa dipahaminya apa artinya semua itu. Demikian juga Bapak Yosef, dikatakan dalam Injil tadi, Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Pada hari pertama tahun 2023 ini, kita mohon rahmat kepada Tuhan supaya kita juga ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Tanpa banyak kata, tanpa banyak doa, seperti Bunda Maria. Tanpa banyak kata, apalagi Bapak Yosef, tanpa kata-kata. Tapi meresapkannya dan mencoba menyimak makna dari perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan pesan-pesannya disampaikan oleh Tuhan melalui malaikat, atau melalui gembala-gembala, atau melalui 3 orang bijaksana dari timur. Keutamaan itulah juga yang kita butuhkan sebagai orang-orang Katolik. Jangan sibuk dari pagi sampai malam, apalagi sibuk dengan HP. Kita pertama-tama harus sibuk dengan diri kita sendiri, supaya kita mendengarkan Allah bersabda dalam batin kita dengan menyaksikan dan merenungkan perkara-perkara yang kita alami sepanjang hari dan sepanjang tahun. Kalau demikian, saya percaya kita tidak akan takut kepada apapun saja yang terjadi dalam tahun ini. Kita tidak perlu cemas. Apalagi tadi saya bicara sebentar dengan Bapak Wali Kota, dan saya mengatakan, Pak, luar biasa pemerintah kita. Sementara banyak negara maju itu pertumbuhan ekonominya itu 1-2%, bahkan ada yang minus.
Indonesia mencatat 5, sekian persen. Dan diharapkan masih akan jadi lagi. Jadi kita berharap bahwa ekonomi kita akan menjadi semakin baik. Dan mudah-mudahan hati kita juga semakin tenang. Supaya kita boleh mewartakan damai dan kasih Allah itu kepada semua orang. Untuk mengakhiri, pergi mengail menjelang senja, mendapat ikan setengah peti. Hadirnya Yesus kesempurnaan cinta, kasih Allah bak samudera tak bertepi. Beragam tanaman tumbuh di taman, ada bawang, demikian pun selasih. Tahun 2022 sampai di ujung nan aman. Tahun 2023 berawal dan berakhir dalam kasih. Semoga demikian, Tuhan memberkati.